Pertama, saya perlu klarifikasi dulu. Jakarta bukan yang nomor satu. Kalau kita boleh lihat, sebetulnya yang air pollution di Air Quality Index visual, coba kita lihat. Di Jakarta itu sebetulnya hampir sama dengan kota-kota besar yang lain di Asia ya. Sobat Bisnis, berjumpa kembali dalam program Talks, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang polusi udara yang ada di Jakarta. Pemirsa, dalam sepekan terakhir DKI Jakarta untuk kualitas udara kian hari kian memburuk, bahkan mencapai terburuk di dunia. Dan dari indeks kualitas udara yang kami peroleh, datanya itu bahkan mencapai 160 hingga 170 indeks kualitas udaranya, bahkan untuk partikel udaranya 2,5 pm. Ini 14 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan standar dari WHO. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengobrol-ngobrol langsung bersama dengan Bapak Sigit Reliantoro selaku Dirjen Pengendalian Pencemaran dan juga Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. Apa kabar Bapak? Baik, Kabar baik ya Pak ya. Pak, tadi pagi saya sudah mengecek untuk kualitas udaranya masih di angka 160, yang menandakan bahwa udaranya masih belum sehat. Sebenarnya ini apa saja sih Pak faktor-faktor yang menyebabkan di Jakarta dalam sepekan terakhir ini kualitas udaranya memburuk? pertama saya perlu klarifikasi dulu. Jakarta bukan yang nomor satu. Kalau kita boleh lihat, sebetulnya yang air pollution di Air Quality Index visual, coba kita lihat. Di Jakarta itu sebetulnya hampir sama dengan kota-kota besar yang lain di Asia ya. Ada yang lebih buruk lagi, yang ada di daerah Arab Saudi, kemudian di China, India, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kampanye bahwa Jakarta adalah paling buruk kualitas udaranya itu tidak benar, dan itu memang harus perlu diluruskan. Tapi kita juga sebetulnya juga agak heran juga dengan ukuran yang digunakan oleh angka-angka 171 dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat, kita sudah punya, coba dibuka di Expo.net kita. Di Expo.net kita itu, kita sudah punya 37 stasiun yang milik KLHK, ada sekitar sisanya totalnya itu ada 46 yang kerjasama dengan pemerintah daerah. Di DKI juga punya. Angkanya indeks Expo-nya itu nggak lebih di sekitar angka 131 gitu, 123 gitu. Karena kita sebetulnya standarnya adalah rata-rata harian. Saya nggak tahu apakah yang di sana itu adalah yang tertinggi kemudian diambil itu sebagai pengambilan data ya, ya Pak ya. Karena ini kan fluktuatif. Jadi dia kalau misalnya pas ada kendaraan berat lewat, ya pasti dia akan naik gitu. Tapi pagi, siang, sore pun juga berubah juga kan ya Pak berbeda. ya. Nah, ini yang juga perlu diluruskan. Stasiun-stasiun kita itu karena juga mahal, juga tentu kita juga nggak pengen datanya tidak berkualitas. Kita punya quality assurance, quality control yang melihat menjaga agar apa yang diukur itu ya memang itu yang ada di udara ambien. Jadi untuk kemudian mengklarifikasi kepada masyarakat luas terkait perbedaan angka yang kemudian jadi rujukan bagi masyarakat sendiri, saran dari Bapak untuk kemudian melihat langsung dari data yang dimiliki oleh KLHK gitu Pak. Betul, karena kita juga sudah mempublikasi ini, juga sudah bisa di-download di aplikasi Android dan juga bisa dilihat di websitenya Expo.net kalau di websitenya. Kalau di Android kita juga menggunakan Expo.net. Oke, lantas Pak, kalau kita kemudian berbicara, walaupun tadi kita melihat bahwa memang di angka rata-ratanya masih di angka seratusan gitu ya Pak ya, tapi juga sudah masuk dalam kategori tidak sehat. Sebenarnya apa Pak kemudian penyebab dari adanya kualitas udara yang kemudian masuk dalam kategori tidak sehat tersebut? Kenapa sih di kota besar itu selalu udaranya lebih lebih tidak sehat dibanding dengan di tempat-tempat yang lain?
Pertama adalah ada 3 komponen sebetulnya penyebab kualitas udara ambien di ada 2 hal. Pertama adalah dari sumber pencemarannya sendiri, kemudian adalah bentuk fisik dan bentuk geografi dari kota itu. Semakin luas kotanya akan semakin besar dia kemungkinan akan udaranya buruk. Semakin banyak penduduknya juga akan semakin menyebabkan udara buruk. Selain itu juga ada faktor meteorologi. Jadi kalau secara teori sebetulnya ada udara yang memang itu udara yang ambien, yang udara yang stabil gitu. Itu lebih sifatnya regional. Regional itu juga dipengaruhi dari Bekasi, dipengaruhi dari Tangerang, juga dipengaruhi dari daerah-daerah sekitarnya. Kemudian ada yang dari dalam kota sendiri. Dalam kota sendiri kan kita juga menggunakan fosil bahan bakar untuk masak, untuk kendaraan nanti dia akan memperkuat sendiri kendaraan. Jadi selain yang digunakan domestik itu misalnya untuk AC kan juga menghasilkan pemanasan nitrogen oksida. Nah itu yang akan menjadi komponen penyebab dia lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya yang tidak kota besar. Nah diperburuk lagi adalah dengan adanya kendaraan bermotor, mobilitas yang tinggi di daerah perkotaan. Nah ini sebetulnya yang secara meteorologi tadi. Jadi di kota itu ada 2 gedung, ada gedung-gedung yang dia di tengahnya ada jalan. Di jalan ini akan berfungsi sebagai lembah. Gedung ini akan berfungsi sebagai bukit. Begitu ada udara masuk, kemudian ada emisi, kemudian ada yang dari luar, dia nggak bisa kemana-mana karena terperangkap di dalam 2 gedung itu. Ya Pak ya. Yeah. Jadi emisi yang dihasilkan tadi kemudian muter-muter aja di antara 2 gedung itu. Betul. Kalau yang di tempat lain kan dia bisa bermigrasi. Kalau yang ini, yang migrasinya nggak terjadi, yang terjadi adalah deposisi. Dia akhirnya turun semuanya, sehingga yang tadi ukuran-ukuran kita menunjukkan memang di kota-kota besar, karena juga lokasi-lokasi pemantauan kita itu kan di samping-samping jalan besar juga. Sekarang kalau kita lihat yang menyebabkan udara buruk di daerah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang itu agak berbeda. Kalau di Jakarta dominan itu adalah PM2,5 10 ukurannya. Nanti akan saya jelaskan itu. Kemudian di Bekasi itu ada beberapa saat PM2,5 10 juga ozon. Nah, berarti kita harus memahami PM2,5 10 itu apa sebetulnya. PM2,5 itu apa? Jadi itu sebetulnya adalah ukuran yang kalau dia disaring, dia itu lolos ukuran yang lubangnya 2,5 mikrometer. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kalau yang namanya ukuran 2,5 ini ada di sana itu disebut sebagai partikel yang halus. Partikel halus itu terdiri dari partikel nanopartikel. Nah, biasanya itu kondensat yang berasal dari pembakaran kendaraan bermotor atau proses pembakaran fossil fuel. Nah, itu yang di sana. Dia mendominasi di ukuran nanopartikel. Kemudian di sebelahnya ada ultra. Nah, ultra itu berasal dari asap kendaraan, dari knalpot itu kendaraan. Nah, baru yang ukurannya halus itu dihasilkan dari proses kimia, jadi fotokimia. Selain menyebabkan dia berputar di situ, ada juga efek dari albedo. Jadi sinar matahari masuk ke gedung. Kalau yang di tempat terbuka, nggak ada gedung-gedung tinggi, maka dia bisa didefleksi kembali lagi ke angkasa. Tapi kalau ada di gedung tinggi, dia masuk terdefleksi sehingga nggak banyak energi yang keluar. Sehingga di situ reaksi kimianya adalah dibutuhkan sinar matahari. Karena dia semakin banyak, maka semakin intensif dia ada di yang tadi di lembah tadi. Nah, reaksinya adalah tadi
Kalau misalnya ada NO2 dihasilkan, dia akan bereaksi dengan hidroksil, dia membentuk HNO3. HNO3 itulah yang akan menjadi partikulat-partikulat yang fine partikulat tadi, yang partikulat yang halus tadi, dia yang membentuk di sana. Kemudian ada juga hidrokarbon yang dihasilkan dari proses pembakaran yang nggak sempurna. Itu hidrokarbon balik lagi menjadi memperkuat menambah HNO3 tadi, sehingga tadi dilihat bahwa yang partikelnya fine partikel tadi sebagian besar dihasilkan dari proses kimia tadi. Nah, oleh sebab itu biasanya kita melihat itu kejadiannya pada waktu jam 6 pagi atau jam 8, jam 9. Karena lagi berangkat kerja? Bukan. Atau apa? Karena matahari yang diperlukan itu adalah paling di sana. Dia bahan bakarnya, ozonnya masih banyak di malam hari belum direaksikan, kemudian ketemu energi, dia langsung tinggi. Maka kita lihat kalau pagi hari di Jakarta ini kan banyak yang kayak asap-asap itu sebetulnya adalah pembentukan HNO3 yang nanti akan dia terdeposisi di sana. Kalau biasanya kalau pagi orang-orang akan melihat bahwa kabut-kabut gitu. Nah, itu sebenarnya sebetulnya apa, Pak? Itu tadi reaksi kimia yang dihasilkan dari tadi dari NO2 bereaksi dengan hidroksil, bereaksi dengan volatile organic compound, sehingga jadi siklus itu. Begitu tembak siang, reaksinya sudah menghabiskan bahan bakarnya, dia akan turun dan dia akan mengumpulkan lagi yang di bahan bakar ozonnya, volatilnya. Nanti polanya akan begitu terus. Oke, Pak, tapi secara sederhananya tadi, karena banyaknya gedung-gedung kemudian tidak bisa bergerak, jadi mengendap di antara lembah-lembah tadi ya, Pak ya? Betul, banyak di jalan-jalan yang terkurung di situ. Pak, kemudian saya ingin juga mengkonfirmasi bahwa Gubernur dari Anies Baswedan kan bilang bahwa polusi udara ini juga disebabkan oleh daerah aglomerasinya seperti Depok dan lain sebagainya gitu. Tadi kalau secara teknis tadi sudah disebutkan oleh Bapak, kalau secara teknis untuk pergerakan udara juga apakah kemudian menyumbang lebih besar? Jadi yang disumbangkan itu biasanya adalah yang dia ukurannya lebih dari 2,5 PM. Yang lebih kecil lagi lebih gitu kecil, ya Pak ya? Lebih besar. Oh, lebih besar justru. Lebih besar. Kalau itu teorinya adalah dia dihasilkan dari sana. Tapi ini adalah dihasilkan dia itu mempunyai umur yang lebih pendek. Sehingga sebetulnya yang kontribusi dari daerah Bekasi dan lain sebagainya lebih banyak juga yang dari secondary particle, yang dari reaksi kimia tadi, yang NO2 dihasilkan dari sana, kemudian bereaksi dengan sinar matahari sehingga bisa masuk ke sini. Tapi kalau misalnya dari sumber lain yang jauhnya lebih dari 10 km, kayaknya secara teori perlu dipertanyakan juga, perlu diteliti lebih lanjut. Lebih dalam. Kalau misalnya OH/NO itu sifatnya pendek, dia selain nggak sampai 100 meter, umurnya juga kurang dari 1 jam. Tapi kalau yang sulfur, kemudian NOx, itu umurnya antara 1 hari 365 jam yang sulfur itu, tapi dia nggak sampai 10 km, dia sudah terdeposisi. Yang itu agak jauh adalah kalau dia bereaksi dengan klor, dia bereaksi dengan brom dan metana itu. Tapi itu sumber-sumber yang karakteristiknya sebetulnya ini sifatnya dari natural. Kalau yang klor itu baru dipengaruhi oleh human. Tapi kalau yang dari katakanlah dari pembangkit listrik dan lain sebagainya, sebetulnya karakteristiknya adalah SO2 dan NO3 yang dia nggak bisa lebih dari 10 km bergeraknya. Oh begitu. Jadi itu dia akan terdeposisi. Terdeposisi itu akhirnya dia mengendap di tanah, jadi debu ya. Tapi itu kan 10 km dari misalnya dari Suralaya, dari mana gitu. Jadi jaraknya ke Jakarta juga relatif jauh juga. Kemudian dengan adanya polusi udara yang ada di Jakarta ini, banyak masyarakat juga yang sudah mengeluhkan, aduh kalau keluar Jakarta, memang sekarang udah pakai masker ya Pak ya, tapi tetap aja sesek gitu loh Pak. Nah ini sudah adakah kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah untuk menekan angka polusi? Jadi sebetulnya yang perlu dilakukan itu untuk polusi adalah di sumbernya.
kemudian adalah mitigasi kalau misalnya kita sudah maksimal di sumbernya. Di sumbernya itu adalah bahan bakar fosil, kendaraan bermotor. Maka sebetulnya adalah kita usahakan, kita bisa nggak mengadopsi yang kemarin COVID itu, kita mobilitasnya memang agak tereduksi gitu. Tapi sebetulnya aktivitas ekonomi kan masih bisa dijalankan dengan pola WFH dan lain sebagainya. Jadi kita sudah harus pula mengadopsi seperti itu. Kemudian sebetulnya kita boleh saja tidak mengurangi mobilitas, tetapi mengganti cara mobilitas kita dengan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, kalau kita tahu kan intensitas paling besar yang menyebabkan PM2,5 dan polutan itu kan kendaraan sepeda motor. Kemudian baru disusul oleh kendaraan mobil. Yang paling rendah sebetulnya adalah bus dan kereta api dan LRT. Artinya sebetulnya bisa nggak kita sebagai masyarakat juga harus berkomitmen untuk mengurangi kendaraan bermotor seperti sepeda motor, kendaraan pribadi, beralih ke bus dan kereta api, kendaraan yang intensitas pencemarannya tinggi gitu. Nah, selain itu tentu sepeda motor, kalaupun perlu sudah kita membudayakan menggunakan motor listrik juga, mobil listrik. Itu sudah menurut saya sudah urgent sekali untuk Kota Jakarta dilakukan ya. Yeah. Selain itu sebetulnya kita juga sudah memberlakukan Euro 4. Euro 4 itu adalah bahan bakarnya juga lebih ramah lingkungan. Di Euro 4 itu yang solar yang mengandung sulfur sekitar 2.500-an ppm dipaksa untuk hanya 50 ppm. Jadi bisa direduksi sangat banyak sekali. Pak, salah satu kebijakan dari DKI Jakarta sendiri adalah menggiatkan uji emisi untuk kendaraan. Apakah kemudian sejauh ini dari data yang didapatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sendiri, apakah uji emisi yang dilakukan oleh DKI Jakarta ini juga sudah menyumbang untuk menurunkan polusi di DKI Jakarta? Kalau dilihat memang ada upaya di sana, kita apresiasi dan kita mendukung terus upaya itu. Tapi kalau dilihat dari jumlah yang sudah dilakukan uji emisi, kayaknya belum membuat critical mass untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta. Jadi yang perlu dilakukan sebetulnya jangan dibebankan ke pemerintah DKI saja, tapi juga masyarakat juga willing untuk menguji emisinya. Kemudian kalau ada melebihi baku mutu, maintenance kendaraan bermotor sebetulnya juga selain menjaga lingkungan, juga menjaga dia nggak akan boros, bahan bakarnya nggak boros, kemudian mesinnya jadi awet dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya yang harus timbal balik juga. Oke, jadi juga harus ada kesadaran dari masyarakat untuk mengubah gaya hidup gitu ya Pak. Nah Pak, kalau kira-kira nih polusi udara dengan kualitas udara dengan angka segitu itu akan diprediksi berlangsung apakah akan lama atau kemudian bagaimana cara kemudian menurunkan secara singkatnya dalam beberapa hari ke depan? Kalau isu lingkungan itu akan disebut di teori itu weak problem yang akan jangka panjang karena banyak pihak yang berkepentingan, banyak yang harus diselesaikan dan berkaitan satu persatu. Misalnya taruhlah kalau misalnya dikenakan mengganti menjadi mobil listrik, kan tidak semua mobil listrik harganya murah, masih harus investasi lagi mobil listriknya, baterainya dan lain sebagainya. Jadi sifatnya memang jangka panjang. Kemudian juga harus dirubah. Mau nggak kita merubah dari kendaraan yang pakai bensin menjadi listrik? Nah itu kan suatu kebiasaan yang juga harus dirubah di kita. Mau nggak kita meninggalkan sepeda motor terus ganti dengan bus, ganti dengan kereta gitu, kemudian ganti dengan LRT. Itu kan juga pertanyaannya, mau nggak kita kalau mau ke toko belanja sebentar aja jalan kaki atau naik sepeda gitu. Kan senengnya pakai sepeda motor, termasuk kadang-kadang saya juga begitu. Oke. Pak, masih seputar polusi gitu kan Pak, banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, dan kalau kita melihat 6 bulan yang lalu mungkin ya Pak ya, sekitar di bulan September itu kan ada putusan terkait
polusi udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mungkin memang saat ini saya juga akan mengkonfirmasi kepada Bapak, prosesnya sekarang seperti apa sih Pak? Karena terakhir dari data yang kami dapatkan adalah masih proses banding dari putusan tersebut. Nah, ini seperti apa? Kita masih dalam posisi banding, tapi kalau ditanya detailnya posisi bandingnya, saya harus konfirmasi ke Biro Hukum KLHK. Oke. Nah, kalau terkait dengan adanya putusan tersebut gitu kan Pak, itu kan salah satunya yang mungkin memang belum inkrah ya Pak ya, tapi salah satu klausul dari putusan tersebut tuh harus mengkaji terkait tentang grand design dari polusi udara gitu kan Pak. Nah, apakah kemudian dengan adanya putusan tersebut, meskipun tadi juga belum inkrah, ada kemudian langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh KLHK untuk kemudian turut serta menekan polusi tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia? Jadi sebetulnya kita sudah punya, salah satu yang kita lakukan adalah melakukan mengukur kapan sih udara dikatakan sehat atau tidak. Itu kita bangun seluruh Indonesia. Kita juga sudah membuat gerakan istilah indeks kualitas lingkungan hidup yang sudah kita internalisasi menjadi target dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah sudah harus mengidentifikasi kualitas udaranya, melakukan pemantauan. Kalau ada kayak seperti ini, apa yang perlu dilakukan. Kemudian sebetulnya sudah ada kebijakan tidak dari KLH saja, tapi dari pemerintah untuk menyiapkan, memberikan peluang kendaraan listrik untuk sudah mulai digunakan di Indonesia, dioperasionalkan. Kemudian juga ada rencana untuk investasi baterai dan lain sebagainya. Juga sudah ada rencana dari pembangkit-pembangkit yang menggunakan batu bara untuk mengganti menjadi yang lebih ramah lingkungan. Kemudian juga sudah ada upaya-upaya yang kalau kita lihat sebetulnya salah satu mitigasi itu adalah menyediakan ruang terbuka hijau. Jadi kita juga punya guidance pohon-pohon mana yang sebetulnya bisa menyerap debu, pohon-pohon mana yang bisa menyerap SO2, NO2 gitu. Kayak pohon asem itu sebetulnya paling besar untuk menyerap debu. Kemudian ada rumput-rumputan itu juga paling besar untuk menyerap NO2. Nah, artinya ruang-ruang terbuka hijau yang sudah mulai dibangun di Jakarta dan di sebagian besar kota-kota itu juga sudah mulai menyediakan ruang terbuka hijau, menyediakan pedestrian, menyediakan tempat jalur khusus sepeda dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah upaya tadi untuk mengurangi pencemaran udara. Pak, kalau untuk menanggulangi atau penyebab dari polusi ini kan sesak nafas dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk jangka panjangnya seperti apa, Pak? Dampaknya, dampaknya ya tentu ke ke kesehatan. Kalau orang nggak sehat kan juga harapan hidupnya kan juga bisa berkurang. Jadi kalau jangka panjangnya seperti itu. Oke, saran untuk masyarakat untuk kemudian menghadapi polusi udara yang ada di Jakarta. Pertama adalah tadi merubah pola hidup kita. Kita mau berkorban juga, bukan hanya berkorban, sebetulnya menjadi pahlawan untuk naik sepeda kalau ke kantor, untuk mengganti dengan bus, kemudian lebih menggunakan kereta dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan informasi yang sudah tersedia. Ini kan sudah tersedia 24 jam. Begitu ada tidak sehat, maka sebaiknya menggunakan masker kalau mau melakukan kegiatan di outdoor. Selain berfungsi juga untuk menghindari COVID, kan juga sebetulnya dia akan menyaring polutan-polutan yang dari kendaraan bermotor atau dari debu-debu dari aktivitas yang ada di perkotaan. Kemudian tentu saja tadi yang biaya yang harus ditanggung kita semua untuk menjadi lebih baik kadang-kadang kan perlu investasi yang banyak. Maka kalau misalnya diganti menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan, ya harusnya juga harus mau gitu. Kan harganya solar dibanding pertalite kan bedanya tinggi. Tapi kalau solar itu menyebabkan sulfurnya kandungannya yang tadi 2500. Kalau yang pertalite 50. Artinya sebetulnya kita juga harus berkenan untuk merubah menjadi
yang lebih baik lagi bahan bakarnya. Nah, itu kan perlu pengorbanan kita bersama, tidak hanya pemerintah, tidak hanya dunia usaha, tapi juga kita semua masyarakat. Pak, pertanyaan terakhir terkait dunia usaha, adanya kemudian aktivitas dari dunia usaha khususnya yang memiliki cerobong-cerobong asap itu, apakah juga berpengaruh untuk kemudian dan sudah dilakukan pemantauan terkait aktivitas-aktivitas cerobong tersebut? Semua PLTU di Indonesia itu harus melakukan pengendalian pencemaran udaranya. Kita juga reguler melakukan pemantauan, memasang alat pemantauannya, dan kita juga melakukan inspeksi terhadap mereka. Jadi sebetulnya juga sudah ada aturannya dan sudah ada sistem untuk pengawasannya dan ada sistem untuk evaluasinya. Untuk di Jakarta sendiri juga sudah dilakukan pemantauan untuk beberapa. Kalau yang PLTU kan PLTU-nya kan tidak ada yang dari batu bara ya. PLTU-nya lebih dari gas, PLTU-nya lebih ke kayaknya sebagian besar dengan gas ya. Yang itu sebetulnya jauh lebih bagus dibanding dengan solar, dengan gasolin yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Mereka hanya mengeluarkan NO2, sedikit sekali partikulatnya, debu-debunya, dan itu juga kita pantau. Oke, jadi yang paling utama untuk bersama-sama menekan adanya polusi udara dan kualitas udara yang ada di Jakarta adalah mengubah gaya hidup. Dimulai dari kita sendiri dan tentunya untuk Jakarta yang lebih baik. Gitu. Terima kasih waktunya Pak Sigit. Sama-sama, terima kasih. Sobat Bisnis, setelah tadi perbincangan kita terkait tentang polusi udara yang ada di Jakarta. Tentunya gaya hidup sehat, gaya hidup bersih untuk Jakarta lebih baik.